Karena masalah yang membuat hidup lo atau hidup orang lain sekitar lo itu yang menjadi bijak. Kenapa kita butuh banget, atau kenapa kita butuh berani menyelesaikan masalah? Karena menurut gue pribadi masalah itu yang membuat hidup ini menjadi lengkap, atau hidup ini menjadi bijak dalam menentukan sesuatu. Bukankah atau lo pernah gak sih mikir kalau lo itu hidup bahagia aja? Mungkin lo ngerasa aneh karena kenapa? Kok hidup gue enak aja? Kok hidup gue bahagia aja? Atau kok hidup gue gini aja gitu, lempeng banget hidup? Menurut gue hidup penting masalah, karena masalah yang membuat hidup lo atau hidup orang lain sekitar lo itu yang menjadi bijak. Ada orang, mungkin banyak yang lo temuin di teman-teman luar sana, yang awalnya dia tuh suka berhura-hura seketika dia ada masalah, dia jarang keluar, dia membenarkan diri dia sendiri, atau bukan membenarkan sih, lebih tepatnya menggali di diri dia sendiri, mencari diri dia sendiri, sampai seketika dia bisa ngomong panjang lebar, bisa ngomong banyak tentang diri dia sendiri karena mungkin ada masalah yang membuat hidup dia itu, atau yang membuat diri dia itu menjadi berkembang bijak gitu. Karena kalau lo nggak bisa menyelesaikan masalah secara bijak, lo cuma bisa menjadi manusia yang nggak berani buat maju, atau nggak berani buat menghadapi tantangan. Karena hidup juga butuh tantangan. Orang sukses sekalipun, orang hebat sekalipun, hidupnya pasti dipenuhi oleh tantangan yang banyak. Hidupnya banyak melewati jembatan yang panjang dan lain sebagainya gitu. Karena kalau lo nggak menerima masalah, lo berarti bukan orang yang siap menerima diri lo sendiri gitu. Bukankah hidup itu menurut gue pribadi seperti jantung yang berdetak apa sih, hidup itu seperti jantung yang berdetak gitu kan. Lu ada naik, lu ada turun gitu. Kalau hidup lu mau enak, jantungnya netral. Ya gitu aja, udah populasi hidup. Hidup itu naik turun. Kalau hidup lu mau enak, mending mati gitu loh. Simple. Teruntuk masalah, menyikapi masalah, atau dalam menentukan masalah, itu balik lagi ke diri lo sendiri, pola pikir lo. Masalah itu nggak bisa diselesain, atau masalah, ada kan masalah juga ada berapa tingkat, atau masalah juga nggak sekecil juga, kadang gede kadang sedang, kan ada tingkatannya. Jadi tergantung lo menghadapi masalah tersebut. Kalau masalah tersebut itu besar, lo harus tahu jangka panjangnya, jangka ke depannya gimana, jangka ke belakangnya gimana, minusnya gimana. Lo harus tahu plus minusnya masalah tersebut. Kalau lo masalahnya simpel atau sepele, lo mungkin boleh menentukan secara cepat, tapi lo juga harus bijak. Karena kenapa? Kalau lo menentukan secara ya udahlah, gue simpel aja gitu, ya gue gini, terserah lo enaknya gimana dan lain sebagainya, enggak, itu keputusan ada di diri lo sendiri. Kadang manusia kalau udah ditentuin sama manusia lain, contohnya lo punya masalah sama satu orang, lo itu nyelesain masalah kayak ya udah, itu mah tergantung lo aja maunya gimana gitu. Mungkin dari situ lo bakal, atau lo suatu saat bakal ngerasa kok gue kayak gitu ya, atau kok ngerasa nggak adil. Nah itu makanya masalah butuh difikirkan, bukan difikirkan secara mendalam banget, tapi difikirkan secara bijaksana. Kayak contohnya biar sama-sama enak, biar sama-sama nyaman gitu loh. Jangan mikirin diri lo sendiri yang enak, belum tentu orang lain enak. Kalau diri lo sendiri, atau mungkin kalau lo udah mikirin orang lain udah enak, pasti diri lo sendiri enak gitu. Manusia ini butuh banget manusia gitu. Kenapa? Masalah itu datang masalah itu kebanyakan datang kepada teman-teman kita sendiri atau pacar kita sendiri. Kenapa gitu? Kenapa nggak orang yang nggak dikenal gitu? Kenapa? Balik lagi, semakin banyak
pertemanan lo semakin lumayan banyak juga apa yang teman lo omongin tentang diri lo sendiri gitu. Hidup ini nggak jauh dari judgement atau nggak jauh dari hujatan orang lain, nggak jauh dari lo direndahin dan lain sebagainya. Emang ini udah populasi hidup, lo harus siap terima. Kalau lo pengen naik tangga yang lebih tinggi gitu, karena semakin tinggi semakin banyak ujiannya gitu. Nggak mungkin orang yang pengen naik tangga ujiannya semakin dikit, enggak. Biasanya orang yang semakin, ibarat kan gini, lu naik tangga anginnya nambah gede gitu aja ya. Ibarat lu pengen naik ke tingkat apa sih, lantai 12, seketika naik ke lantai 12 kok anginnya gede ya gitu. Semakin tinggi semakin deras lagi hujatannya. Hidup ini butuh sih motivasi, tapi balik lagi, motivasi itu tergantung diri lo sendiri. Kadang motivasi gini loh, motivasi itu bisa baik kalau lo bisa konsisten terhadap motivasi tersebut, tapi balik lagi ke diri lo sendiri. Menurut gue pribadi, motivasi itu berasal dari kebaikan. Selagi yang lo lakuin baik, itu bisa jadi motivasi buat diri lo, karena kebaikan suatu saat bakal dibalas dengan kebaikan. Gue percaya itu. Balik lagi ke konteks awal, masalah-masalah banyak yang mempermasalahkan atau banyak yang memikirkan masalah secara mendalam banget. Banyak banget yang merenungi masalah secara mendalam banget. Cara memikirkan masalah itu balik lagi ke diri kita sendiri, atau balik lagi ke pola pikir kita sendiri. Masalah itu boleh, atau mungkin masalah itu jangan terlalu diperdalam kalau masalahnya itu merugikan diri lo sendiri. Kalau masalahnya itu bisa membuat hidup lo itu atau diri lo itu berkembang, naik maju ke depan, boleh itu lo permasalahin secara panjang, boleh memikirkan secara panjang. Tapi kalau masalahnya itu kayak contohnya masalah motor rusak gitu ya, lo gak usah pakai mikir, lo mending benerin langsung. Kalau lo banyakan mikir, motor gak bakal jalan gitu, ya gitu aja. Karena hidup ini jangan sekedar omongan aja, tapi tindakan juga harus bagus gitu. Tindakan juga harus gerak. Percuma gitu kan peribahasanya mah, kalau lu banyak omong tapi lu gak gerak, lu gak bakal bisa maju. Ibarat motor lagi, kalau lu kebanyakan dipanasin gak bakal cepet nyampe sampai tujuan. Kalau lu langsung panasin bentar langsung lu door atau lu jalan gitu. Kalau lu panasin dong keburu bensinnya habis gitu. Ya namanya hidup gitu. Ya jalanin aja. Jalanin juga harus punya tujuan yang jelas. Jalanin juga harus punya target yang jelas. Karena menurut gue pribadi, bukan hasil yang paling mahal, tapi prosesnya yang mahal itu. Kalau hasil lo nggak maksimal, mungkin balik lagi ke proses lo. Ada proses yang belum maksimal. Kalau emang proses lo udah maksimal, hasilnya belum maksimal, balik lagi kita olah lagi. Yang mahal itu prosesnya. Karena kenapa? Kebiasaan itu lebih mahal dibanding apa ya? Kayak contohnya, lu bikin Lego nih, lu ngerakit Lego. Yang mahal atau yang susah itu lu ngerakitnya. Seketika lu jadi udah jadi aja didiemin gitu. Karena menurut gue yang mahal atau yang seru itu di perjalanannya, bukan di endingnya nanti gitu. Banyak belajar dari kebiasaan, karena proses itu akan membentuk habit lo, kebiasaan lo yang suatu saat bakal terjadi lagi. Semisal proses sama hasilnya beda nih, lo mungkin suatu saat bisa bikin proses lagi buat hasil yang lebih baik lagi gitu. Banyak kalau ngomongin hidup. Ilmu kehidupan itu abu-abu menurut gua. Suatu saat bisa berubah karena manusia itu atau kata-kata itu bisa jadi pembohong,
di suatu saat nanti. Kayak contohnya opini itu lebih kejam dibanding wabah gempa. Apa yang lo omongin sekarang belum tentu lo bakal jadi di suatu saat. Kayak ibarat gini, lu bilang saat Senin atau hari ini, sekarang hari Rabu ya, lu bilang hari Rabu, hari Minggu lu bakal main gitu, lu udah mikir ke situ, gue bakal main, gue harus main gitu kan. Seketika lu sakit atau suatu saat hari Jumatnya lu sakit, benar-benar panas, nggak bisa banget buat main gitu sampai hari Minggu, apa yang lo lakuin? Lu nggak mungkin main dong, karena itu balik lagi, opini itu lebih kejam dibanding wabah gempa. Lebih ke lihat aja sih nanti gitu realitanya kayak gimana. Intinya kita udah usahakan tentang hal itu, bukan kita malah menyepelekan hal itu. Thank you guys, gue random aja. Kalau ada kata-kata gue yang salah, mohon maaf, karena gue juga banyak kurangnya. Banyak belajar lagi ke orang yang lebih pengalaman atau kalian yang lain di luar sana yang lebih banyak pengalamannya. Gue butuh itu. Gue banyak belajar dari pengalaman-pengalaman orang, teori-teori, ya bukan sekedar gue bisa ngomong gini-gini, enggak. Gue balik lagi, ini banyak munafiknya di diri gue. Biasanya orang yang ngomong itu banyak munafiknya, banyak aibnya gitu kan. Ya udah, jadi segitu aja yang gue omongin. Thank you. Kalau yang suka di like, kalau yang gak suka not like, why not, kenapa enggak gitu.